Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Adiwinata, NPM 131230004. Di sini saya akan mempresentasikan materi magnetohidrodinamis dengan mata kuliah konversi energi elektrik yang dibimbing oleh dosen Pak Syafrial Anas. Magnetohidrodinamis adalah model fluida pengantar listrik yang mempelajari interaksi antara medan magnet dan zat cair. Memiliki banyak aplikasi, seperti dalam fisika ruang angkasa, geofisika, astrofisika, dan teknik. Magnetohidrodinamika merupakan suatu proses di mana temperatur yang tinggi dari proses pembakaran dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai pengonversi energi tanpa menggunakan pesawat mekanik apapun. MHD merupakan suatu pesawat konversi energi langsung penghasil tenaga listrik. Adalah alternatif yang menarik untuk memanfaatkan energi MHD penggerak. Generator atau dalam suatu proses topping suatu turbin uap konvensional. Generator MHD dapat mencapai efisiensi total sebesar 50 sampai dengan 60%. Walaupun dalam pelaksanaannya masih di bawah persentase yang diharapkan. MHD dapat digunakan untuk pembangkit listrik, propulsi kapal selam, pengadukan cairan. Berikut ini adalah contoh gambar MHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Rido. Di sini saya akan melanjutkan prinsip kerja MHD. MHD, generator bekerja dengan memanfaatkan aliran zat cairan bersifat konduksi dalam medan magnet dan listrik. MHD dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan interaksi antara medan magnet dan cairan elektrolit. MHD dapat digunakan untuk mengaduk cairan dengan menginduksi gaya ke berbagai arah. Hannes Alfvén adalah tokoh yang mengegas bidang MHD dan menerima penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1970. Fungsi MHD: pembangkitan listrik. MHD dapat mengubah energi panas atau kinetik secara langsung menjadi listrik. Pompa material. MHD dapat memompa material yang sulit dipompa menggunakan pompa konvensional. Modifikasi aliran udara. MHD dapat memodifikasi garis aliran udara sterionisasi untuk mengurangi hambatan kendaraan atau meningkatkan efisien pemasukan udara. Selanjutnya, teori terjadinya generator MHD. Teori terjadinya generator MHD pada hakikatnya adalah pengganti proses elektromagnetik pada suatu generator listrik di mana medan magnetik yang terjadi diganti dengan proses gas melalui ducting sistem dengan kecepatan sangat tinggi. Suatu medan listrik terinduksi merupakan suatu vektor di mana kecepatan dan medan magnetik ada padanya. N Vxb volt atau meter, di mana V kecepatan, B medan magnet sedang gerakan dari muatan elektron untuk konduktor mental menghasilkan akumulasi muatan suatu terminal yang menolak medan induksi. Tegangan yang terjadi pada gilirannya akan menghasilkan suatu beban arus untuk suatu tahanan sebesar R. Arus dalam konduktor dalam suatu medan magnetik menghasilkan gaya pada konduktor. Gaya tersebut dinyatakan dalam medan listrik
terinduksi yang menghasilkan produk vektoris sebesar V sama dengan I kali B Newton atau meter. Michael Faraday adalah ilmuwan penemuan teori magnetohidrodinamis. Selanjutnya, beberapa kendala pada generator MHD. Masalah material dengan temperatur tinggi. Masalah utama yang harus diatasi adalah material yang digunakan yang harus tahan pada temperatur yang tinggi selama generator MHD beroperasi. Mengingat generator MHD beroperasi pada temperatur antara 2000 derajat Kelvin sampai dengan 3200 derajat Kelvin dan bekerja secara terus-menerus dalam periode yang cukup lama sehingga membutuhkan suatu isolasi konduktor dari material yang khusus. Selanjutnya, masalah perpindahan panas problem yang menyangkut material yang digunakan dapat diatasi dengan sistem pendinginan yang efektif pada dinding generator. Namun hal ini menimbulkan problem baru mengingat pendinginan material tidak boleh mengganggu proses ionisasi gas dengan bergabungnya elektron dan ion-ion. Pendingin harus tidak mengganggu temperatur yang ditetapkan agar proses ionisasi tetap berlangsung secara efektif. Perlu pula diperhitungkan aliran turbulensi yang terjadi pada kanal tertutup. Selanjutnya, kerugian daya magnetik. Daya yang dibutuhkan oleh medan magnetik merupakan salah satu karakteristik dari generator MHD. Suatu perhitungan serta asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang timbul karena medan magnet ini. Selanjutnya, keunggulan sistem MHD. Generasi MHD menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode lain untuk pembangkitan listrik. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Prosesnya MHD mempunyai potensi untuk meningkatkan efisien pengkonversian energi sampai 50/60%. 2. Proses MHD dapat mereduksi keperluan air pendingin dan polusi di atmosfer. 3. Proses pembangkitan MHD dapat dipakai untuk semua jenis sumber panas seperti minyak, batu bara, nuklir, gas, matahari, termonuklir, dan lain-lainnya. 4. Pembangkitan MHD memberikan fleksibilitas operasi pada mode yang berbeda seperti beban puncak, beban utama, atau beban semi puncak. 5. Penelitian mengindikasikan bahwa MHD power generator membutuhkan biaya yang lebih rendah dibanding dengan pembangkitan daya konvensional. 6. Efisien penggunaan bahan bakar yang lebih tinggi yang berarti lebih baik. Mengurangi konsumsi bahan bakar akan menawarkan manfaat ekonomi dan sosial tambahan. 7. Tambahan siklus tertutup menghasilkan tenaga bebas polusi. Berikut gambar conditioning gas. Selanjutnya, kekurangan sistem MHD. Meskipun memiliki sejumlah keuntungan, ternyata sistem MHD memiliki kelemahan sendiri yang melarang komersialisasi tersebut. Kelemahan MHD sistem terdaftar di bawah ini. Sistem MHD memperoleh dampak dari arus balik, arus pendek elektron melalui cairan di sekitar ujung medan magnet. Kerugian ini dapat dikurangi dengan
1. Meningkatkan rasio aspek L atau D dari generator. Dengan mengizinkan kutub medan magnet untuk memperpanjang bagai luar akhir elektroda. 3. Dengan menggunakan baling-baling berisolasi dalam saluran fluida dan pada inlet dan outlet. 4. Akan ada kerugian gesekan tinggi dan kerugian transfer panas. Kerugian gesekan mungkin setinggi 12% input. 5. Sistem MHD beroperasi pada suhu yang sangat tinggi untuk mendapatkan tinggi listrik konduktivitas, tetapi elektroda harus relatif pada temperatur rendah dan karenanya gas di sekitar elektroda lebih dingin. Hal ini meningkatkan resitivitas gas dengan elektroda dan maka akan ada tegangan turun sangat besar di film gas. Dengan menambahkan bahan benih, resitivitasnya akan dapat dikurangi. 6. Sistem MHD membutuhkan magnet yang sangat besar dan ini membutuhkan biaya besar. Oke, selanjutnya kemungkinan penggunaan generator MHD bertenaga besar. Kemungkinan penggunaan generator MHD bertenaga besar sampai saat ini generator MHD bekerja dengan memanfaatkan gas bakar bertemperatur tinggi melalui elektrodenya, sedang gas buangnya memanfaatkan sebagai penggerak listrik tenaga uap melalui pemanasan katel uap. Upaya pemanfaatan gas bakar yang keluar dari generator MHD merupakan suatu cara untuk memadukan aneka kemungkinan pembangkit tenaga listrik secara alternatif. Selanjutnya, generator sistem terbuka dengan bahan bakar fosil. Generator sistem terbuka dengan bahan bakar fosil salah satu cara untuk menambah produksi listrik melalui generator MHD adalah dengan memanfaatkan gas buang yang masih bertemperatur tinggi melalui generator uap sebagai pembangkit listrik tambahan. Hanya dengan menambahkan 2 tungku kompresor untuk meningkatkan tekanan udara pembakaran, maka akan dapat dihasilkan gas buang bersuhu tinggi yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap konvensional. Untuk meningkatkan suhu dapat digunakan udara yang diperkaya dengan oksigen dalam proses pembakaran yang berlangsung. Batu bara adalah jenis bahan bakar fosil yang terbaik untuk proses generator MHD, mengingat hasil pembakarannya memberikan konduktivitas yang tinggi dibanding dengan menggunakan bahan bakar fosil jenis lain. Selanjutnya, perbandingan antara sistem siklus terbuka dan sistem siklus tertutup. Sistem siklus terbuka. 1. Di sini fluida kerja setelah pembangkit energi listrik dibuang ke atmosfer melalui stek. 2. Penyelenggaraan MHD generator dilakukan secara langsung pada produk pembakaran seperti batu bara, minyak, gas alam, gas panas sehingga terbentuk unggulan dengan jumlah kecil dari logam alkali terionisasi seperti kalsium atau kalium dalam sebuah sistem siklus terbuka. 3. Kebutuhan suhu di sini sangat tinggi, yaitu sekitar 2300 Celcius sampai dengan 2700 Celcius. 4. Siklus MHD. Sistem terbuka melibatkan risiko teknologi kompleks yang relatif tinggi, terutama karena suhu tinggi yang diperlukan. 5. Sesuai dengan penelitian terbaru dan pekerjaan pembangunan efisien tampak relatif lebih tinggi. 6.
lebih mahal dibandingkan dengan siklus MHD sistem tertutup. Selanjutnya sistem siklus tertutup. 1. Di sini fluida kerja setelah pembangkitan energi listrik didaur ulang ke sumber panas dan dengan demikian dengan digunakan lagi dan lagi. 2. Dalam helium siklus tertutup sistem atau argon dengan pembenihan cesium digunakan sebagai fluida kerja. 3. Kebutuhan suhu relatif sedikit yakni sekitar 530 Celcius. 4. Siklus MHD. Sistem tertutup melibatkan risiko teknologi sederhana yang relatif rendah, terutama karena suhu kerja relatif rendah. 5. Sampai saat ini ada perkembangan yang signifikan telah terjadi dalam sistem ini dan efisiensi yang terdampak relatif kurang. 6. Cukup mahal. Berikut ini sistem arus MHD dengan memotong elektroda. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang generator MHD plasma. Jadi generator MHD siklus tertutup plasma dapat menggunakan fluida kerja berupa gas mulia seperti neon, argon, dan helium, ditambah dengan logam alkalin yang mudah mengion seperti potasium atau cesium. Fluida dipanaskan menjadi temperatur kurang lebih 1773 derajat Kelvin. Akibat temperatur yang tinggi ini, fluida akan mengembang secara pesat dan terjadi perbedaan tekanan. Akhirnya dengan sendirinya fluida mengalir memasuki kanal MHD. Di dalam kanal yang bermedan magnet akan terjadi interaksi terhadap fluida, di mana pada dua sisi kanal ini dipasang seperti elektroda positif dan negatif. Sesuai dengan hukum Faraday, maka pada sepasang elektroda itu akan timbul gaya gerak listrik. Bila elektroda ini dihubungkan pada suatu rangkaian tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Setelah meninggalkan kanal, gas diberi kesempatan untuk berkondensasi dan menjadi dingin. Kemudian dipompa kembali ke ruang pemanas untuk mengulangi proses yang sama. Keuntungan siklus tertutup adalah bahwa temperatur kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan siklus terbuka. Suhu ini sangat penting karena tidak banyak material yang dapat memenuhi suhu tinggi untuk dipakai pada proses generator MHD. Lalu terakhir, generator MHD dengan logam cair. Sistem MHD yang menggunakan cairan logam sering disebut MHD logam cair, liquid metal magnetohydrodynamics. Pembangkit MHD logam cair prinsipnya berdasarkan pemisahan dari dua fungsi fluida kerja, di mana gas atau uap digunakan sebagai fluida termodinamika pada konversi energi panas menjadi energi kinetik, dan logam cair yang digunakan sebagai konduktor listrik pada konversi energi kinetik menjadi energi listrik. Pembangkit MHD menggunakan logam cair mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memindahkan panas ke cairan dan mengkonversikan bagian cairan menjadi uap. Kemudian uap tersebut dikembalikan ke kondensor. Yang kedua, mengkonversikan energi panas dari uap menjadi energi kinetik pada cairan. Lalu yang ketiga, mengkonversikan dari cairan menjadi energi listrik. Baiklah, sekian presentasi dari Ropur dan Rido. Bila ada kesalahan perkataan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari Rido Adiwinata dan Muhammad Ropur Ibrahim. Dengan ini kami menutup presentasi dengan ucapan Alhamdulillah. Pucuk. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Ridho Adiwinata. Lalu Saya Muhammad Ropur Ibrahim. dengan ini kami menutup
presentasi kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makasih.